Kepentingan itu apa nih? Ya, konflik kepentingan yang ada di kita masing-masing. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Terus apa? Konflik kepentingan lebih ke egois. Semacam satu perselisihan. Konflik kepentingan dalam sebuah kehidupan pasti ada sebuah konflik. Mencari keuntungan lain nih. Nggak tahu mas, kalau dengar siapa? Saya tidak tahu. Ya, kasus yang saat ini mendera Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah dan juga sejumlah warganya menunjukkan lingkaran kekuasaan yang kuat bertahan dalam sebuah politik dinasti. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh. Keduanya langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Kasus dugaan suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Rekapitulasi penghitungan suara, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang. Reporter Faizin Adi dan juru kamera Satria Eko Armajo dari Gedung KPK. Jaksa penuntut umum menyebut Atut bersama adiknya Tubagus Heri Yang terhormat, acara akan segera kami mulai. Kami mohon kesediaan Bapak, Ibu, tamu undangan dan hadirin berkenan untuk menempati tempat-tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Ya, saya yakin kalau dapat endorsement Presiden itu akan jauh lebih cukup. Saya kira komitmen dari Presiden sudah sangat jelas dan hal penting yang ingin saya disampaikan bahwa Pak Jokowi adalah role model yang dari anti korupsi. Transparansi Internasional bekerjasama dengan Infit dan Yayasan Tifa mengembangkan satu model pengembangan yang namanya pencegahan penanganan konflik kepentingan. Kita mulai dari tidak harus yang besar, kita mencoba ada 4 pilot project begitu di Indonesia, mengambil di Jawa Timur dan di Sulawesi Selatan. Jawa Timur kita bekerjasama dengan Unitas Erlangga, juga dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk aspek kesehatan terutama di rumah sakitnya. Demikian juga di Makassar. Di Makassar kita bekerjasama dengan Unitas Muslim Indonesia dan juga pemerintah kota Makassar dengan fokus kepada tata kelola
rumah sakit. Jadi sebetulnya ada dua isu besar yang kita coba terapkan di dalam skop yang lebih kecil. Isu besarnya adalah kesehatan dan pendidikan. Nah, kita melihat pendidikan dan kesehatan itu satu sektor yang sangat strategis. Dan kampus kita pilih bukan SMA atau yang lain karena di sini banyak intelektual, banyak para pemikir, banyak mahasiswa yang kita harapkan kalau kita bekerja dengan kampus maka investasi reform yang ada itu akan snowball-nya akan jauh lebih cepat sebagai satu cara supaya upaya kecil yang dimulai ini bisa bergulir keluar lebih cepat lagi. Skema program 3 tahun, Memorandum of Understanding, kelompok kerja, need assessment dan panduan, implementasi, evaluasi. Kenapa juga dengan pemerintah daerah? Karena kami melihat bahwa di daerah di Indonesia banyak champion, kepala daerah yang bagus, yang kepadanya kita bisa titipkan agenda-agenda reform. Termasuk agenda bagaimana mengembangkan sistem pencegahan penanganan konflik kepentingan ini. Kalau di 4 unit ini dan di 2 daerah ini nanti sudah berjalan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, maka kami berharap bahwa best practices yang dihasilkan atau pembelajaran yang dihasilkan dari program ini bisa diadopsi, bisa direplikasi di tempat-tempat lain, apakah di daerah lain atau di sektor yang lain. Tahapan penanganan konflik of interest di sebuah badan publik, aturan atau kebijakan, identifikasi situasi konflik of interest, strategi penanganan, rangkaian tindakan penanganan. Beberapa contoh tindakan penanganan konflik of interest. Removal, memindahkan atau mengganti orang yang diduga memiliki konflik kepentingan. Disclosure, politisi atau pejabat pemerintah diwajibkan mendeklarasikan kekayaan dan kepentingan. Recusal, mereka yang berada dalam konflik kepentingan diminta tidak mengambil keputusan atau berpartisipasi dalam situasi ketika konflik kepentingan itu terjadi atau nyata. Evaluasi pihak ketiga, pelibatan pihak ketiga sebagai penengah yang imparsial dalam kasus ketika konflik kepentingan terjadi. Jadi men-track perilaku korupsi, kita mulai men-track dari betulan atau kepentingan. Itu soalan konflik kepentingan. Bahwa program ini difokuskan pada 2 isu besar, yakni di sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau di sektor pendidikan fokus kerjasama ini itu kita bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia. Di sektor kesehatan kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini kita mengambil sampel di Rumah Sakit Umum Dayak Makassar. Nah, terkait seperti apa implementasi dari program ini ke depan, ini kan desainnya sudah disusun sedemikian rupa oleh baik teman-teman dari TI, Transparansi Internasional, dan maupun dari ACC sendiri. Jadi kita berharap di 2 sektor ini ke depannya, baik itu di rumah sakit maupun di kampus, itu akan terjadi paling tidak itu bisa dipetakan terkait hal-hal atau faktor-faktor yang kemudian menjadi pemicu lahirnya konflik interest.
cukup diperhatikan, cukup mencukupi dan punya kebutuhan hidup untuk bisa dikarir. Dan di situ saya kira muncul celah-celah konflik itu kalau ada kepentingan yang mungkin tidak bisa dia capai, itu mereka akan saling. Tapi kami tidak, kami sebelum terjadi itu kami masih mencukupi apa kebutuhan mereka. Kira-kira di mana celah-celah mereka untuk dapat melakukan sesuatu perbuatan yang bisa pengaturan antara mereka. Kami sudah antisipasi dengan memberikan itu tadi, memberikan. Kenapa sampai kemudian pengelolaan keuangan itu harus melalui satu pintu? Mungkin ada barangkali potensi-potensi resiko yang dipandang itu lebih aman, lebih dimensi. Kenapa kemudian pengelolaan keuangan ini melalui satu pintu? Termasuk keras, 4.000, 50% ke satu pintu. Karena tidak satu pintu ya baca begitu. Masing-masing ambil uang, dekannya ambil uang, apanya ambil uang. Ditarik sati kan rektor saja, yayasan pada tidak boleh. Yayasan mengangkat rektor, masa tidak pada masing-masing akhirnya terjadi apa? Syukur-syukurlah karena kuat SDM-nya. Dan sekarang ambilan pemerintah. Tahu rektornya apa? Dirjen menjadi rektor sekarang. Kenapa seperti ini? Saya kira termasuk di situ ya. Ya tidak transparansi, ya kan? Yayasan otoritas dia pemilik, dia owner di situ, tanggung jawab. Tapi kadang-kadang dia baik ke yayasan. Tapi mungkin ada juga yayasan hidupnya di universitas. Ini yang salah juga. Tidak ada usahanya kan? Dia hidup malah dia kasih, itu banyak yang terjadi begitu. Jadi ada, ya, maka kita UBI harus lakukan itu. Bagaimana yang terbaik. Inilah suasana keseharian dari sana. Kemarin menumpuk di sana. Jadi sekarang dengan dengan adanya SIM RS, kita upayakan supaya cepat terlayani. Karena keluhan yang paling sering adalah komplain masalah pelayanan. Ada terlambat, adalah yang didahulukan dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah jawabannya. Jadi komplain-komplain kita, ya termasuk konflik intern. Ya. Kotak sarannya? Kotak saran, setiap hari Jumat dibuka. Rata-ratanya berapa aja? Ya, karena baru juga ini, karena dalam akreditasi juga untuk setiap hari Jumat dengan Dewan Pengawas kita buka. Ya, setiap hari Jumat. Sekaligus selain kotak saran ini ada nomor saya langsung. Kalau ada komplain saya langsung dihubungi. Ada berapa itu ini Bu? Sudah 3 kali dia buka ini. Biasanya tindak lanjutnya itu gimana Pak ya? Biasanya kalau ada masalah yang kita dapat di lapangan, ini kan bisa dibuka bersama ini baru dia kan diselesaikan. Kalau memang perlu untuk bisa diselesaikan pada saat itu kita bisa kan. Kalau tidak ya, kalau masalah lift biasa kan tidak mungkin kita mengalahkan lift. Harus dia di tender itu dia ajukan lagi permintaan. Iya. Misalnya nih, tolong pelayanan dipercepat. Hari Jumat sudah jam 9.30. Oh ya, pada saat hari itu juga bisa dia karena ini masalah pelayanan, dia bisa ditegur orangnya. Bisa ditegur. Iya. Saya ini orang paling percaya orang. Toh kalau ada yang kepercayaan saya dia bikin ini, saya berdoa lagi, ya Allah, luruskan hatinya kasihan. Jadi sebenarnya kuncinya hanya doa. Saya memimpin di sini doa saja. Doa. Ya Allah yang berniat ini alihkan hatinya supaya. Itu kekuatan doa, Pak. Lagi sementara berbenah ini karena persiapan akreditasi. Rumah sakit ini, pelayanan obat itu kan ada Fornas, formularium nasional, ada e-katalog. Ya, e-katalog dengan Fornas ini adalah acuan kita. Jadi semua obat harus mengacu kepada e-katalog dan Fornas. Tetapi kalau ada obat yang di luar Fornas atau di luar e-katalog, maka kajiannya adalah ada komite farmasi, ada komite medik. Komite farmasi dan komite medik ini akan mengkaji ada 3 obat
merek obat di luar Fornas dan di luar e-katalog. 3 ini yang harus dilihat adalah efektivitasnya, efisiensinya, kajian-kajian itu, dan tentu adalah yang penting adalah untuk keselamatan pasien. Kita akan mengambil obat ini di luar Fornas dan di luar e-katalog dengan melihat 3 pembanding, dan pembanding ini kita akan ambil tengahnya dengan harga yang tengahnya. Itu contoh saja. Jadi kalau berbicara mengenai konflik interest, maka saya kira memang prosedur ini kalau selama dilewati ini tidak akan ada lagi konflik interest di rumah sakit. Jadi konflik of interest itu adalah sebuah konflik kepentingan atas dasar subjektivitas pemimpin terhadap apa yang dikerjakan. Pemimpin dan tentunya semua aparatnya. Misalnya konflik di mana saudara-saudara ikut terlibat atau istri ikut terlibat atau perusahaannya ikut terlibat. Kalau kita mau melawan atau mencegah konflik interest itu adalah kemampuan intelijen internal. Itu harus betul-betul main. Kalau antara intelijen dengan intrik itu Pak, itu bahaya. Kalau intrik itu politik. Kalau intelijen itu betul-betul murni. Jadi memang di inspektorat, bukan intelijen dalam gayanya Kesbang, bukan Pak. Intelijen ini di masyarakat, ini internal. Ini lebih ke inspektorat. Itu harus kita miliki. Jadi memang amanah daripada Permenkes 10 2014 itu, tugas kami pertama adalah menentukan arah kebijakan rumah sakit. Ya. Yang kedua, menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis. Yang ketiga, menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran, mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya. Berikutnya, menjaga hak dan kewajiban pasien, menjaga hak kewajiban rumah sakit, mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi. Dan yang terakhir, mengawasi kepatuhan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi kalau ada yang kita temukan di lapangan terkait dengan kinerja di rumah sakit, baik itu anggaran, kinerja daripada pegawai, kinerja daripada dokter, kinerja daripada perawat, maka hasil temuan itu kami rapatkan bersama di Dewan Pengawas. Hasil temuan itu kita konfirmasi ke pihak rumah sakit, ya, tetap kami akan melaporkan ke pemilik. Dalam hal ini adalah Bapak Wali Kota. Ya, sebagian dari Dewan Pengawas, beberapa kemudian informasi-informasi penting yang kemudian diberikan sama Dewan Pengawas, kita konteksnya kemudian kita sharing ya. Sharing kemudian dengan Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas memberikan kita input beberapa isu terkait dengan tata kelola rumah sakit. Kita kemudian juga memberikan input balik soal itu. Karena ini kan dua entitas yang memang harus saling terhubung ya. Input yang saling terhubung satu sama lain itu kemudian membuat frame berpikir kita dalam melihat masalah di dalam itu lebih lengkap, lebih utuh. Dalam bentuk pelaporan barangkali seperti itu. Jadi untuk membangun budaya suatu organisasi, terlebih dahulu kan kita lihat nilai-nilainya dulu. Dan tidak segampang apa yang kita pikirkan, seperti yang dikatakan tadi Pak Wiwin, sudah terkultur ya, budaya itu sudah terkultur dan menganggap perbuatan-perbuatan mereka itu bagus. Padahal dari sisi lain, apalagi kalau kita lihat dari manajemen pelayanan, itu kurang bagus. Jadi untuk merubah budayanya itu, untuk merubah nilai-nilainya itu, ya kita kalau perlakuan biasa-biasa saja, kita pasti butuh waktu sampai bertahun-tahun. Tetapi apa yang diinginkan atau disetujui oleh yang punya rumah sakit, dalam hal ini Pak Wali Kota, kita bisa pasang intelijen di situ, dia sudah, walaupun dia tertutup, kita bisa buka. Nah, sekarang sebetulnya sudah ada beberapa yang menganggap perbuatan daripada Dewan Pengawas ini bagus. Dan bahkan dia menganggapnya untuk kepentingan mereka-mereka. Makanya sudah ada yang spionir-spionir kita dibawa untuk membuka itu. Cuma persoalannya, kalau teori untuk merubah budaya dengan nilai-nilai itu seharusnya pihak top manajer. Kalau top manajernya mau, tidak ada yang susah. Kami berharap bahwa di setiap lembaga
organisasi, khususnya organisasi pemerintah, tapi juga seharusnya yang swasta, itu memiliki aturan yang jelas tentang yang mengatur konflik kepentingan ini. Dia bisa dalam bentuk kode etik, bisa dalam bentuk SOP, bisa dalam bentuk surat edaran atau surat apa saja namanya yang dikeluarkan, atau peraturan internal perusahaan atau peraturan internal lembaga atau organisasi, itu bisa dibuat. Tapi yang paling penting bukan kertas yang tertulis, tapi menjaga jangan sampai terjadi konflik kepentingan. Persoalan persuasif dalam hal ini preemptif dan preventif itu memang hal yang paling baik dalam sebuah membangun dan membuat revolusi mental dan change of mind, mengganti pikiran-pikiran yang selama ini mereka anggap baik, tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang berbau koruptif. Nah, maka dengan itu memang ibarat seperti membongkar sesuatu, memang harus dibor dulu. Nanti setelah masuk di dasarnya, baru kita mulai preventif dan preemptif. Ikut ya? Apa? Iya. Tiket anomo. Ini kan seperti ini kan tidak layak untuk sistem drainasenya. Mana lagi? Apanya yang nih gizi, yang bergizi? Ada kucing ini. Bapak menuju mana? Masuk ke monitor. Nggak ada di gizi. Tadi lagi masuk instalasi gizi katanya. Nggak ada. Di mana? Siapa yang supply ikan ini? Ada perusahaan. Di tender dia. Menunjukkan langsung. Oh 200. Oh setiap bulan ya. Jadi dianggap operasional. Masuk ke oh iya. Berapa persen sudah punya obat kadaluarsa kalau 1 tahun yang tidak terpakai, sudah expired date ya? Udah, besar sekali loh. Kayak gini, siapkan kita data, kita rakor nanti. Siapkan data obat, ya seluruh data menyangkut obat. Obat apa paling banyak, terus saya mau data per bulan. Januari pemakaian obat apa yang berdasarkan penyakit. Tidak apa-apa, pokoknya saya mau per bulan. Baru kita rapat, kita tata semua, ya. Siapa nama tadi? Begitu bos.